Kenaikan harga tiket kereta api beberapa waktu lalu sedang jadi sorotan tajam warganet Sobat Info. Tak sedikit yang bahkan membandingkannya dengan harga tiket kereta yang dijual sebelumnya. Hingga ada yang menyebut lebih mahal dari tiket pesawat. Apalagi di momen menuju mudik lebaran sebentar lagi. Tiket yang mahal pasti jadi perhatian yang meresahkan. Hal ini pun kemudian membuat masyarakat mempertanyakan, apa sebenarnya yang membuat KAI menaikkan harga tiket? Apakah benar penyebabnya lantaran KAI menerima banyak penugasan seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek yang menghabiskan dana hingga triliunan rupiah? Sobat Info, sederet penugasan yang diemban PT KAI Persero memang bisa saja berdampak pada keuangan perusahaan. Daftar penugasan yang diterima bukan hanya untuk membangun kereta cepat yang biayanya mencapai 117 triliun dan LRT Jabodebek senilai 23 triliun. KAI juga ditugaskan untuk mengoperasikan kereta-kereta lainnya seperti kereta bandara dan LRT Palembang. Kinerja keuangan KAI pun pada tahun 2021 diketahui punya jumlah total liabilitas jangka pendek mencapai 9 miliar dan jangka panjangnya lebih tinggi lagi 29 miliar. Akan tetapi, meski penugasan ini memicu utang perusahaan menjadi semakin besar, menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, bukan berarti dampaknya langsung kepada kenaikan harga tiket kereta api. Lalu, apa penyebab kenaikan sebenarnya? Kalau menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Dedi Herlambang, penyebab pertama karena KAI tidak mendapat subsidi BBM solar lagi. Kedua, Track Access Charge atau TAC yang dinilai terlalu mahal, merupakan biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara sarana perkereta-apian kepada pemerintah untuk penggunaan prasarana perkereta-apian yang dimiliki atau dioperasikan. Regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 138 tahun 2021 telah menetapkan KAI harus membayar sebesar 2,4 triliun. Nilai ini lebih tinggi dari regulasi lama yang hanya sebesar 388 miliar. Kenaikan ini pun dikembalikan oleh KAI sebagai operator sarana, sehingga akhirnya biaya kenaikan juga harus ditanggung oleh pengguna kereta. Lalu ketiga, kontrak perawatan dan pengoperasian prasarana perkereta-apian milik negara yang harusnya dibayarkan ke KAI ternyata belum dibayarkan APBN. Kekurangannya sekitar 2,5 triliun. Barulah penyebab lain dampak tidak langsung kenaikan tarif kereta juga dinilai karena mengurus kereta cepat. Meski mendapat penyertaan modal negara atau PMN, KAI diduga menombok biaya pembangunan terlebih dahulu. VP Public Relation KAI Joni Martinus akhirnya pun turut buka suara. Ia mengungkapkan tiket kereta api memang bisa naik atau turun, punya sifat fluktuatif. Namun, ia merasa saat ini harga tiket juga masih sesuai. Tarif yang saat ini digunakan juga dipastikan selalu berada dalam tarif batas bawah atau TBB dan tarif batas atas atau TBA yang telah ditetapkan. Ia juga menjelaskan bahwa KAI sudah memberikan alternatif dengan menjual tiket ke berbagai tujuan dalam berbagai kelas dan subkelas, sehingga harapannya pelanggan dapat memilih tarif yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi terkait apakah benar penugasan seperti proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek yang diberikan membuat beban perusahaan makin besar hingga harus menaikkan harga tiket, BUMN Info sejauh ini belum mengetahui jawaban resmi dari KAI Sobat. Nah Sobat Info, itulah ulasan dari pertanyaan benarkah tiket kereta mahal karena proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek? Apakah kamu sendiri kira-kira punya dugaan atau analisis lain terkait jawaban dari pertanyaan ini? Kamu bisa tuliskan di kolom komen. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Bagikan pula video ini, tuliskan di kolom komentar pertanyaan apa yang selanjutnya ingin kamu tahu jawabannya. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya. Kunjungi pula news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.